dari sebuah ketidaksengajaan, membawa Stella Amanda kini menikmati hasilnya. Bitela, nama brand yang ia ciptakan, tak disangka cake yang sering menjadi dessert ini memberikan pundi-pundi uang. Awal mula terus mocha, terus mint, blueberry, strawberry, terus ada lagi orang jadi pengen Oreo Nutella, Oreo almond, strawberry Oreo gitu-gitu. Tapi yang paling best seller itu adalah Oreo Nutella sama blueberry. Itu paling yang sering dipesan sama customer kita. Agar dapat dinikmati semua kalangan menjadi salah satu alasan wanita cantik ini memulai usahanya. Karena kalau whole cake pertama itu pasti mahal. Sedangkan yang pengen cheesecake itu banyak dan nggak dari semua kalangan bisa makan cheesecake gitu kan. Kita mau bikin yang cheesecake tapi bisa dinikmatin sama dari kalangan kecil. Makanya kita bikin per jar supaya harganya lebih murah. Jadi bisa dinikmatin gitu untuk yang pengen nikmatin cheesecake. Dan juga kalau kemasan jar itu enak buat dibawa kemana-mana dibanding whole cake dan slice. Jadi bisa langsung disendok, bisa untuk disimpan lagi gitu. Jadi kita pilih pakai jar. Dan juga masih jarang banget kue di dalam jar, terutama cheesecake dalam jar itu masih jarang. Jadi kita pilih jar. Bitela tak hanya dikenal oleh kalangan anak muda saja. Ibu-ibu, orang kantoran, hingga lansia pun menjadi penggemar cake injar yang satu ini. Pertama, target pasar kita itu kita mikirnya hanya untuk kalangan ABG. Karena kita buat packaging Bitela tuh instagramable yang bisa cakep untuk difoto. Jadi mikirnya ABG gitu. Tapi ternyata setelah dijual, pasar kita tuh meluas dari ibu-ibu, terus orang kantoran, anak kuliahan, sampai ke nenek-nenek juga ada yang sering beli gitu. Cuman emang masih jarang anak-anak SMA gitu, masih jarang. Dalam menjalani bisnis yang tak akan lepas dari kendala yang akan menghampiri, pengiriman menjadi kendala tersendiri bagi Stella sepanjang menjalani bisnisnya. Untuk saat ini kendala yang paling sering dihadapin itu adalah pengiriman. Karena kan kita sekarang masih tergantung sama ojek online. Jadi nggak bisa kirim yang jauh, masih sekitar Jabodetabek. Dan juga karena sempat kita pakai jasa ekspedisi pengiriman itu, nyampe sehari setelahnya itu layer-layer yang ada di Bitela cheesecake itu jadi nggak cantik gitu. Basi sih enggak, cuman jadi nggak cantik. Dan itu akhirnya kita memutuskan untuk stop pemakai ekspedisi, jasa ekspedisi. Jadi hanya untuk kita sekarang hanya pakai jasa ojek online gitu. Itu sih kendalanya salah satunya. Sebesar apapun skalanya, modal adalah hal yang harus dipersiapkan. Modal awal Bitela itu 1.500.000, itu kita pakai untuk 2 kali trial. Promosi kita kirim ke rekan-rekan kita, terus kita minta reviewnya gimana, enak nggak, kalau enak layak jual, kalau enggak kita trial lagi, sama promosi ke selebgram. Dengan modal yang terbilang tidak begitu besar, ternyata wanita ramah ini sukses memperoleh omset yang cukup menjanjikan. Bitela kan sistemnya PO, jadi omset per PO-nya itu 3-4 juta. Dan per bulan itu kita bisa adain 2-3 kali PO. Dan biasanya itu omset melunjak itu pada saat kita open PO setelah tanggal gajian. Biasanya tanggal 25 kita open PO, nah itu banyak banget yang pesen, jadi omset kita juga meningkat.
Memiliki store dan memperbanyak reseller merupakan beberapa rencana bisnis yang dimiliki Stella untuk terus mengembangkan Bitela ini. Rencana ke depan sih kita kepengen banget buat store, tapi itu rencana jauh. Kalau rencana jarak dekat ini tuh kita mau ngembangin lagi dessert kita, maksudnya jualan produk kita tuh bukan hanya cheesecake in jar, tapi dessert lain, terutama yang bahan bakunya itu dari cheese juga. Dan juga kita mau memperbanyak reseller biar Bitela tuh bisa mencakup ke berbagai daerah, gak hanya Jabodetabek aja gitu. Bagaimana pemirsa? Kreatif, unik, dan menarik sekali bukan? Masih ada bisnis-bisnis kreatif lain di segmen berikutnya. Tetap saksikan Kreatif Bisnis hanya di The Startup Channel UCTV.